Halo, selamat malam pemirsa. Balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya Novrinda alias Nonov dan rekan saya Kang Alexi. Saya nggak bisa goyang ya karena perut saya kayak agak melonjong gitu. Oke. Akibat di rumah aja Di ya. rumah aja. Oke. Perkembangannya di perut, Perkembangannya di sini. Jadi orang nanya, lu berapa bulan sudah? Nah ini bahaya. 2 minggu lagi. 2 minggu ya. Oke pemirsa, mungkin ya pada malam hari ini ada kaget gitu ya, kaget buat wah ada 4 orang mereka di depan. Iya. Nih, kita kedatangan bintang tamu dan buat teman-teman yang mungkin suka tentang seni-seni khususnya di Kalimantan Tengah cocok banget karena malam ini kita bakal ngebahas tentang kesenian. Betul sekali. Pelaku seni budaya daerah di Kalimantan Tengah memasuki new normal, guys. Iya, benar banget. Itu sedikit bocoran untuk kita nanti di bincang-bincang selanjutnya. Karena setelah ini kita mau ngasih perkenalan dulu dan satu bola. Oh, perkenalan dulu boleh. Oke. Dimulai dari satu lagu dulu deh. Gimana? Anda maunya gimana? Saya maunya satu lagu aja dulu. Tadi Anda bilangnya mau oh perkenalan. iya. Ya udah, lagu ya. Oke. Sepakat Lagu. Oke, habis ini baru kita perkenalan. Jadi lagu ini dari Yuri featuring Sabila, judulnya Hatue Jagau Balinga. Ini dia lagunya. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Tentu ya itu lagu yang sangat spesial ya. Iya, sesuai dengan tema hari ini menyinggung tentang seni budaya Kalimantan Tengah. Betul sekali, guys. Nah, tetapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita akan perkenalkan bintang tamu kita yang ganteng pada malam ini. Siap, malam ini udah ini saingannya. Ada saingannya. Jadi Nonov sendiri cantik ya. Iya, aku nggak ada saingan aja. Nggak ada saingan. Oke. Oke, langsung dari abang dulu, perkenalkan diri dari mana gitu. Ya, selamat malam, semuanya. Nama saya Suraji. Saya diberi amanah sebagai Kepala UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah. Jadi Jalan Temanggung dulu nomor 13, Palangkaraya. Oke. Thank you, Bang. Oke, langsung next. Nah, kalau yang sebelah ini pasti tidak asing dong. Iya, dia asing. Soalnya kita pernah berbincang. Tapi mungkin ada pemirsa yang baru lihat. Betul. Bisa perkenalkan dirinya. Oke. Ya, selamat malam. Nama saya Jimmy O. Andin, ya, Ketua Dewan Kesenian Palangkaraya di KPR. Juga Ketua Komunitas Seniman Kalimantan Tengah di Palangkaraya, sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Sendra Tasik FKIP Universitas Palangkaraya. Ya. Selamat bertemu dan tabe lah. Oke. Banyak ketuanya berarti. Banyak banget. Dari beberapa ketua jadi satu orang. Ya, kebetulan diberikan kepercayaan saja lah, diberi amanah ya. Iya, berarti udah terbukti ini kualitasnya. Sesuai dengan tema malam ini, tadi kita membahas tema apa nih, Lek? Oke, tema kita pada malam hari ini pelaku seni daerah Kalimantan Tengah menuju era new normal 2020 ini. Oke. Berarti kita membahas tentang bagaimana pelaku seni di era ini new ya. normal ini. Iya, sebelumnya kan kita pernah kedatangan Bang Jimmy, kita membahas awal-awal Covid ya, Bang. Iya, nah, betul. malam ini kita membahas bagaimana sih perkembangannya pelaku seni ini, apakah ada kegiatannya atau enggak gitu. Mungkin saya bisa bertanya dari Bang Haji dulu ya, Bang. Siap. Nah, oke. Jadi gini, Bang. Sekarang kan kita udah memasuki era new normal. Betul. Kita udah, maksudnya pemerintah juga mengizinkan kita melakukan kegiatan seperti biasa, namun mengikuti protokol kesehatan. Iya. Nah, untuk sekarang pelaku seni kegiatannya apa sih, Bang? Terima kasih. Jadi kami sebagai Kepala Taman Budaya ya, pertama mengucapkan terima kasih kepada Jurnal TV yang berkenan mengundang kami ya untuk membicarakan masalah pelaku seni budaya daerah di Kalimantan Tengah ini. Jadi boleh saya informasikan bahwa kurang lebih selama 5 bulan pelaku seni budaya daerah yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya ini juga tidak ada job pentas. Tidak ada job pentas akibat wabah pandemi COVID-19 ini ya.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada job. Jadi para seniman dan budayawan yang ada di Kalimantan Tengah ini beralih profesi. Oke. Ada yang menjadi usaha online, terus juga pengrajin seperti masker yang dari anyaman rotan juga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Namun kami juga bisa mengerti, memahami, sehingga kami dari UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah juga tidak tinggal diam ya, tidak tinggal diam dan melakukan langkah-langkah, yaitu mengajukan permohonan bansos ya, sembako ya, bansos sembako kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada bulan April tahun 2020 UPT Taman Budaya dipercaya untuk membagikan bansos yang terdampak COVID ya, itu sebanyak 80 paket. Itu untuk bulan April, dan kemudian mengajukan permohonan bansos berupa sembako kepada Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah yang disalurkan kepada paguyuban yang terdampak COVID ini juga. Pada bulan Mei 2020 kami membagikan bansos berupa sembako dari Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 65 paket bertempat di UPT Taman Budaya. Itu kemudian mengajukan permohonan bantuan langsung tunai BLT ya kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, dan kita mendapat 538 orang untuk seniman paguyuban pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID ini. Jadi 508 orang itu dibagi pada bulan Juni, itu hari Jumat tanggal 19 Juni dan hari Senin. Jadi dua hari berturut-turut di Taman Budaya. Dan juga pada bulan Juni 2020 UPT Taman Budaya sebagai tempat penyaluran ya balasa. Jadi balasa ini bahan pokok dan lauk pauk siap saji dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 805 paket. Ini juga diperuntukkan untuk seniman komunitas pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah yang terdapat COVID. Jadi balasa tersebut dibeli di Palangkaraya juga, walaupun itu dananya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi dibeli di Palangkaraya dalam rangka membantu UKM. Jadi ini sangat membantu sekali bagi UMKM. Jadi balasa itu dibeli di Palangkaraya. Untuk itu izinkan kami mewakili teman-teman sanggar, paguyuban, komunitas ya, menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya. Karena kepedulian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan DAD ini luar biasa ya terhadap pelaku seni dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Intinya itu.
Oke. Oke, kalau tadi kita dengar tadi banyak banget ya, sampai 1.000 lebih bantuan udah tersalurkan khususnya kepada pelaku seni. Betul ya. Iya. Jadi kalau kita dengar bersama-sama ini pemirsa ya, jadi banyak juga yang dapat. Tapi saya ingin menanya ini Bang, kira-kira yang sudah tersalurkan sudah terhitung berapa sekarang itu ya? Sudah ada 800 tadi, tapi sasarannya itu kemana aja itu Bang kalau boleh tahu? Ya itu yang kalau yang 805 paket ya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu 300 paket dibagikan di UPT Taman Budaya untuk pelaku seni ya. Oh. Dan pelaku usaha untuk Palangkaraya. Jadi sisanya dibagikan untuk kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Oh, Intinya siap. itu. Oke, saya kembali ke Bang Jimmy dulu ya. Bang Jimmy dengar gitu. Menunggu soalnya. Oke, bagaimana sih Bang selama kegiatan, apalagi Abang kan udah banyak ketuanya tadi ya, ketua program studi, ketua Dewan Adat Seni gitu ya. Dewan Adat ya Bang. Dan kesenian. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan di Abang gitu ya selama kegiatan menuju new normal ini Bang? Apa aja yang sudah dilakukan oleh pelaku seni itu sendiri Bang? Ya, prinsipnya kita sebenarnya sinergi ya Bang Haji ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, terutama pada saat memasuki masa pandemi COVID ini. Bantuan-bantuan sosial juga kita lakukan, kita laksanakan, dan kita mohonkan kepada pemerintah. Siap. Saya selaku ketua komunitas seniman Kalimantan Tengah di Palangkaraya juga pernah diberikan kesempatan kita selaku komunitas untuk dapat menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket ya Pak Haji ya. Ya. Itu sebagian juga disalurkan melalui Taman Budaya waktu itu. Ya. Untuk para seniman, kemudian para budayawan dan tokoh-tokoh adat yang ada di Palangkaraya terutama. Kemudian yang kedua ada bantuan lagi, kalau tidak salah ada 3 atau 4 kali bantuan malah yang disalurkan melalui kita Dewan Kesenian Palangkaraya. Itu yang terakhir malah dari BPBD pemerintah Kota Palangkaraya. Kota, ya. Sebanyak 738 paket bantuan sosial. Itu diberi sebanyak itu atas dasar inventarisasi kita terhadap pendataan seniman atau pelaku seni yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi sebanyak 738 paket itu baru saja itu bulan Juni ini. Ya. Nah itu, jadi ada juga kerjasama dengan misalnya Asosiasi Duta Tamun Bungai ya, yang berhubungan dengan itu kelompok modeling dan lain sebagainya itu. Kita juga ada salurkan juga untuk para ini. Nah terkait dengan menyambut masa new normal ini, tentunya kita juga berupaya supaya nanti ke depannya itu apabila dimungkinkan, karena kalau tidak salah nanti mungkin Pak Bang Haji yang mungkin menyampaikan ada peraturan tertentu sekarang yang sifatnya menjadi ya lampu hijau lah sebenarnya untuk para seniman bisa beraktivitas kembali. Siap. Ya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seni pertunjukan atau hiburan atau tampilan kesenian dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilaksanakan di tingkat instansi pemerintah dan lain sebagainya juga ada aturan sebenarnya sudah dikeluarkan. Tapi tetap kembali bahwasanya semuanya harus kembali kepada protokol kesehatan, ya, pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri. Nah ini kita sambil menunggu juga, ya, para seniman ini sebenarnya sudah sangat ingin, dan sebagian sudah ini, kalau di sanggar-sanggar sudah atas dasar misalnya ini kebutuhan untuk pertunjukan keadatan dalam perkawinan adat dan lain sebagainya udah mulai bisa dilaksanakan. Prewedding dan lain sebagainya untuk ambil sesi foto untuk prewedding dan lain sebagainya ya Udah sewa menyewa kostum dan lain sebagainya sudah mulai jalan boleh ya sedikit bisa Sedikit ada ya, sedikit Ada pemasukan ya. Ada pemasukan. Pemasukan. Oke. Ada.
Kita ada Itu yang ini. Nah, yang kita tunggu ini mungkin karena ya, kapasitas Taman Budaya juga sebagai bagian dari apa? Infrastruktur seni kesenian di Kalimantan Tengah untuk mensupport kegiatan kita ke depan. Kita sangat harapkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang strategis yang bisa dimungkinkan kita bisa dilibatkan selama itu bisa mengikuti aturan protokol kesehatan. Iya. Itu. Harapan saya juga panggung seni itu bisa tetap berjalan lagi walaupun mengikuti protokol kesehatan. Soalnya kayak agak haus hiburan juga gitu. Oh, jujur, terlalu Iya, jujur. kan selama ini kan kita di rumah aja gitu kan. Juga pelaku seni juga kan namanya mereka latihan gitu. Betul. Kalau tanpa panggung itu rasanya ada yang kurang gitu kan. Oh, kayak Anda bisa nari aja. Bisa bukan di TikTok. Iya. Narinya di TikTok. Gitu. Oke, kira-kira Bang, kalau saya boleh tahu ini ya kan menuju new normal nih. Kira-kira yang ditetapkan dari pemerintah itu sendiri ketika melakukan kegiatan di Taman Budaya itu, yang diizinkan berapa orang aja kalau bintang tamu, ya kan, yang diundang dijadikan sebuah kegiatan itu berapa orang kira-kira yang diprioritaskan dari pemerintah? Iya, udah dikeluarkan belum Yang udah peraturannya. keluar peraturannya itu. Wah, ini punya Bang Haji sebenarnya. Oh, Oke. ranah Bang Haji. Oke, siap. Oke, siap. Jadi monggo Oke. Bang Haji silakan Siap, menjawab siap, siap, pertanyaan. siap. Oke. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Jimmy bahwa dengan tema pelaku seni budaya daerah di Kalimantan Tengah, ya, memasuki era new normal ini, UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan gelar seni budaya telah melakukan antara lain berdasarkan surat gubernur ya. Oke. Surat gubernur Kalimantan Tengah nomor 361/81/GT mendatar COVID-19 tanggal 6 Juli 2020 hal aktivitas di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam mendukung masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, maka UPT Taman Budaya mengajukan permohonan rekomendasi ya untuk pelaksanaan kegiatan gelar seni budaya kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangkaraya. Jadi surat Gubernur Kalimantan Tengah ini ditujukan kepada Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah. Ini yang dikatakan Bang Jimmy tadi, lampu hijau. Nanti permintaan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah ini, ya kabupaten, kota nanti yang menindaklanjuti. Artinya kalau kita melakukan langkah-langkah kegiatan, berarti yang tinggal di kota ke Wali Kota. Iya. Bang, begitu. Oke. Jadi di kami ini di Taman Budaya dengan adanya surat dari Pak Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga kami telah menyediakan tempat cuci tangan, sabun hand sanitizer, dan tisu yang berada di kanan kiri panggung pertunjukan dan gedung pameran. Jadi begitu Anda masuk ke Taman Budaya, sudah tersedia tempat cuci tangan, sabun, tisu. Oke. Nah ini berikutnya juga sebelum dan sesudah penyelenggaraan kegiatan kita lakukan sterilisasi Oke. dengan cara penyemprotan desinfektan. Jadi ya karena kita ingin menjaga diri kita, menjaga teman-teman, Betul. ya kami juga secara langsung melakukan penyemprotan. Ada videonya. Oh, Jadi siap. lingkungan baik kantor kita untuk beraktivitas, gedung pertunjukan dan gedung pameran kita lakukan penyemprotan. Nah ini. Oke, kita tahan dulu Bang ya. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir menemani Anda dalam waktu
Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lagunya sangat spesial, ada sendu-sendunya. Wow, asik banget deh pokoknya, sambil menemani istri tercinta, ya mungkin ada anak yang pacaran, yang jomblo, yang menikmati dengan betul. Kalau yang nggak punya, ya mohon maaf. Ya mohon maaf ya. Wassalam ya, wassalam kalau yang nggak ada ya. Oke bisa ada pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan sih, tetapi ada jeda tadi, pertanyaan yang belum selesai terjawab. Jadi mungkin pemirsa di rumah menunggu kayak gimana sih selanjutnya tadi ya. Mungkin bisa dilanjutkan, Bang. Siap. Jadi langkah-langkah berikutnya di samping sudah melakukan penyemprotan desinfektan ya, itu sebelum dan sesudah pelaksanaan, di Taman Budaya juga sudah menyediakan alat tes pengukur suhu badan. Jadi begitu sanggar seni yang akan tampil maupun paguyuban ataupun penonton, jadi di situ harus cuci tangan dulu, pakai sabun, pakai tisu, baru Boleh. ada petugasnya. Oke. Itu contoh tadi ya, ada pelantikan dan pengukuhan KSBN juga, kita juga melakukan protokol kesehatan. Intinya itu. Terus juga kita juga menyediakan masker cadangan. Wah, siapa tahu yang nggak bawa. Oh, iya. Jadi kita harus kasih. Itu gratis. Gratis. Wah, gratis. Nanti kita ke sana. Bener-bener persiapan Gratis, gitu ya. Jangan iya. pengen masker gratis ke sana. Itu kan kalau nggak bawa. Oh, kalau nggak bawa ya. Oke, lanjut. Terus mengatur jarak aman antar penonton ataupun peserta yang datang. Jadi bagi yang duduk di tribun itu sudah ada jarak, dikasih tanda lakban. Jadi tidak boleh berdempetan. Intinya itu. Terus sanggar paguyuban yang akan tampil juga wajib memakai masker dan tidak diperbolehkan kontak fisik selama tampil. Ya, kami mohon maaf ya Bang Jimmy, dengan terpaksa barangkali ya nari kok menggunakan masker, tapi kita posisi sekarang ini kami tidak mau main-main ya. Ya intinya itu. Jadi mohon maaf Bang Jimmy selaku ketua di KPR, mohon diberitahukan kepada sanggar seni, kalau mau ke Taman Budaya baik itu latihan ataupun kita undang untuk pentas, wajib Pakai masker. pakai masker. Iya, kalau Itu tidak boleh juga. Kalau selama ini kan bisa aja bersentuhan badan ya, ini juga jangan, kita larang juga. Kecuali sayang ya, Bang ya. beda-beda. Oh, beda ya. Oh, Namun iya. apabila yang merasa keberatan dengan ketentuan ini, ya mohon maaf tidak boleh tampil. Iya, inilah peraturannya kalau mau. Karena memang kita harus patuh, Iya, betul. kan begitu. Oke, terus mikrofon juga pun harus disemprot dengan hand sanitizer sebelum dan sesudah dipakai, serta diberi sarung penutup. Ini langkah-langkah yang kita tempuh, dan setelah kita melakukan permohonan rekomendasi ya, itu nanti ada tim yang bener nggak ini, ya kan, mengenai protokol kesehatan itu. Jangan-jangan tempat cuci tangan aja nggak ada, kan begitu. Jadi diperiksa bener. Ada yang survei. Ada nggak di tribun itu, kalau di tempat kami ya di Taman Budaya, ada nggak bener tanda-tanda supaya antara yang datang ini berjarak? Ini langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk mematuhi protokol kesehatan dan sosialisasi ya, sosialisasi kepada peserta gelar seni budaya dan penonton yang datang demi menjaga kesehatan dirinya sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Dan rangka apa kita ya, supaya kita juga bisa melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
di Kalimantan Tengah ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dua, sebagai media edukasi, proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, terutama anak-anak yang insani, pembinaan sanggar paguyuban, sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan pada gelar seni budaya melalui permintaan Bapak Gubernur. Justru adanya penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan kita ikut berperan serta berpartisipasi untuk mensosialisasikan tentang disiplin mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau di kami ini dari MC tak henti-hentinya tetap memberitahukan kepada peserta, ya, dari pembaca doa, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, dari penyelenggara itu. Jadi tidak ada satupun yang tampil gitu wajib ya, yang wajib mensosialisasikan itu, intinya itu. Nah, kalau saya nangkap dari Bang kan kayak belum ini ya, atau mungkin saya lupa tadi dengarnya itu yang ikut protokol kesehatan itu dari pemerintah. Beberapa orang kalau misalkan tamu yang bisa disediakan di sana, Bang. Kalau misalkan ada yang misalkan ini ada penonton datang gitu kan rame-rame. Berapa gitu, kuotanya? Berapa kuotanya jumlahnya kalau dibolehkan? Oke, terima kasih. Jadi kalau di tribun ya, di tribun panggung pertunjukan itu dengan jarak kurang lebih 1 meter ya, itu saja sudah bisa menampung 300 orang. Wah. Itu berjarak ya. Wow. Itu. Tapi kita kan juga di masa pandemi ini agar gelar seni ini tetap berjalan, ya, kita mengurangi durasi, Bang. Kita mengurangi durasi. Yang penting mereka juga bisa pentas ya, bisa pentas, tapi durasi dikurangi dan juga membatasi penonton. Iya. Intinya itu. Terus yang ketiganya, kita ini dalam peningkatan roda perekonomian daerah kan, dalam rangka kita gelar seni ini ya, berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, termasuk di dalamnya ya, di dalamnya menyebutkan pemulihan perekonomian daerah. Nah ini perekonomian daerah, jadi adanya kegiatan lomba melukis beberapa waktu lalu untuk tingkat SMP dan SMA, terpancar benar kebahagiaan dan semangat lagi untuk berkarya setelah mendapat hadiah. Mendapat hadiah lomba berupa uang tunai dan piala kemarin tuh. Begitu juga dihadiri Bang Jimmy ya. Untuk lomba tari pedalaman ya Bang, itu juga dari teman-teman mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta ya, senang banget mendapat uang tunai dan piala. Ya, jadi justru ada yang bertanya kapan ada lomba lagi Pak. Iya, sampai ya merasa 5 bulan ya, 5 bulan tidak ada kegiatan di Taman Budaya dan tidak ada job pentas. Jadi sampai mungkin mahasiswanya Bang Jimmy itu kapan Pak? Saya mau nanya ke Bang Jimmy karena kita akan pergantian segmennya setelah ini, karena masih ada bintang tamu yang spesial juga masih di luar studio pemirsa. Mungkin Anda penasaran. Oke Bang Jimmy, gimana sih harapan ketua untuk kedepannya setelah new normal ini? Ya, yang pasti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suraji selaku Kepala Taman Budaya tadi, kita sangat berharap untuk bisa ditindaklanjuti lebih cepat, lebih baik begitu. Nah, ini memang dikaitkan dengan kebijakan lebih lanjut daripada keputusan atau peraturan gubernur tadi. Surat dari gubernur tadi terkait dengan
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesenian dan aktivitas ekonomi kreatif itu. Iya, betul. Kalau itu bisa ditindaklanjuti dalam kebijakan-kebijakan lebih lanjut, kita sangat berharap misalnya di tingkat kabupaten, di tingkat kota ada surat juga dari wali kota, dari bupati untuk dapat menindaklanjuti agar kegiatan-kegiatan ini bisa lebih cepat untuk bisa dilaksanakan. Karena memang seperti pembicaraan kita sebelumnya ya, Mbak, itu juga awal-awal saja itu sudah sangat memberatkan bagi pelaku-pelaku seni sebenarnya, pelaku-pelaku budaya dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah dan di seluruh tempat di Indonesia dan dunia bahkan ya sebenarnya. Itu memberikan kesempatan kita kembali memasuki masa new normal ini untuk beraktivitas mengikuti standarisasi protokol kesehatan itu. Kalau ada regulasi atau kebijakan yang benar-benar bisa istilahnya memberikan keleluasaan kepada kita bisa bekerja lagi, memperoleh hasil dari aktivitas kita berkesenian dan seterusnya, tentunya itu yang sangat kita harapkan. Ini minta tolong juga nih kepada Bang Haji ini supaya nanti tentunya aktivitas di Taman Budaya bisa lebih ya dilanjutkan lebih lebih permanen lagi, mungkin dalam jangka waktu yang lebih walaupun berjarak mungkin sebulan sekali atau apa, tapi ada ruang bagi komunitas ya pelaku seni untuk bisa tampil lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih ya Bang. Harapannya dan semoga ada tindak lanjut apa yang sudah menjadi yang sudah disampaikan oleh Bang Jimmy tadi akan dengar oleh dari bupati ya, bupati atau wali kota itu sendiri seperti itu pemirsa. Oke, terima kasih sekali Bang Jimmy. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan tadi. Ya oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya karena bintang tamu kita akan datang di depan studio ya. Kita masih punya satu lagi bintang tamu kita. Masih dalam ranah pelaku seni. Betul. Oke. Buat pemirsa di rumah, kita akan kasih jeda dulu deh ya. Sembari kita akan kasih satu lagu. Satu lagu lagi nih buat teman-teman di rumah. Untuk yang jomblo apa yang apa nih? Jadi lagu ini dari Lila. Selamat malam pemirsa, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu baru di samping saya. Mungkin kita perkenalan dulu, soalnya kan baru, teman-teman juga tadi berubah gitu. Berubah. Wah, ya. Oke Bang, perkenalkan diri, terus sekarang profesinya apa biar teman-teman tahu. Oke, saya penjahit. Oke, terima kasih Jurnal TV ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua di sini. Ada Pak Suryadi selaku ya orang tua kita juga untuk dalam pengkaryaan. Kebetulan Benny sebagai seniman selama ini. PP saya juga seniman, makanya saya harus mengakui jadi seniman. Untuk sementara ini kita bergerak di bidang seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu bersifat ada tari-tarian, musik, bahkan sendera tari, sifatnya bergabung. Sejenis itulah seni pertunjukan. Iya, terus tadi bisa jahit juga. Ya, ini kalau pandemi ini kita buat karya-karya ya. Ada yang pengganti, karya pengganti. Ini memanfaatkan kesempatan. Ya. Jangan dilewatkan. Kita mau dari mana dulu Lex sekarang? Dari Abang. Dari Abang Benny. Iya, kita lihat nih semangat kali. Iya, semangatnya berapi-api. Itu capek malah. Semangat. Ini Bang, tadi saya lihat nih ada yang baru itu juga teman-teman bisa lihat. Masker itu buatan Bang Ben juga. Ya, kita punya tim. Kita punya tim. Waktu itu ya wajar lah pandemi, kita nggak ada job tuh nggak ada, kosong. Jadi kita ada inovasi atau kreativitas. Kebetulan di Sanggar juga ada jual-jual bantu produk teman-teman, dan produk teman-teman juga nggak laku yang kayak tas-tas atau sejenis ini ya tempat. Betul. Yang otomatis kita rubah bagaimana kebutuhan saat pandemi, yaitu jadi masker. Iya, mungkin kalau yang kayak gini kan sekarang finansial orang juga banyak yang turun ya. Terus beli yang butuh aja deh, dan kebetulan masker dibutuhin. Iya.
Iya. Gitu. Terus tadi di belakang kita juga cerita sama Bang Haji, ternyata maskernya Bang Ben ini dipakai pas pertunjukan kemarin ya? Ya, ada juga Ada ya. kita pakai. Ya. Yang pertama kali ya, Bang, ya, kita Pertama nekat. langsung, iya. Terus respon dari masyarakat gimana pas pertama kali ngelihat penari pakai masker yang motif kayak gini? Ya, antusiasnya ada sih, tantangannya juga ada. Jadi orang melihat kalau kita menari atau berolahraga atau sifatnya fisik, nggak mungkin lah kalau kita menggunakan masker terus. Tapi kita udah sepakat sama Bapak Haji, kita sepakat ada strategi. Jadi dalam pengemasan itu yang perlu kita tata, misalkan dari durasi. Ya. Nggak mungkin kita pakai terus kan. Kemudian Berganti ya. pergantian penari. Penarinya Gitu. bergantian. Itu strategi kita. Strategi kita. Iya. Nggak mungkin kan misalkan tarian 7 menit sampai 10 menit Itu pakai aja masker. orangnya, tahu tahu pingsan gitu ya? Ya, Jadi makanya langsung pergantian ganti. saya belakang Oke. layar Gantian. gitu. Itu bisa terjadi kalau ada mentornya kayak Bang Ben ya. Iya. Itu penelitian kita juga. Oh ya, diskusi dulu ya. Bahkan dunia pun sampai sekarang mencari kebijakan bagaimana sih seni pertunjukan ini di saat pasca pandemi atau di pandemi yang terjadi ini Iya. tetap berjalan, tetap produktif. Salah satunya tadi protokol kesehatan kita jalankan, strategi untuk penonton, untuk penikmat, kita pelaku seninya yang nggak boleh jarak juga harus ada. Kemudian kesehatan kita juga harus diperiksa Tetap, dulu, tetap. gitu. Iya. Yang pasti pertunjukan ini penarinya yang harus sehat nih. Iya, Kalau oh iya. pas mau nari lah derajatnya tinggi, wah bingung. Pulang. Kacau. Pulang. Kacau dong itu Pulang. pastinya. Kalau boleh tahu kemarin tuh acara apa nih Bang? Yang baru pertunjukan, soalnya saya baru tahu pertunjukan udah mulai gitu. Pas Raji aja nah. Siap. Dilempar ya. Lempar sama ketua. Oh iya. siap, Kalau siap. kemarin kita melaksanakan kegiatan gelar seni dari 3 sanggar, 2 paguyuban. Jadi yang 2 paguyuban itu satu berupa kuda lumping dan satu dari paguyuban Papua. Oke. Jadi di Taman Budaya ini kan Nusantaranya di Kalteng. Harapan saya seperti itu. Nah kebetulan juga saya berharap sekali ya sinergitas kita yang diberi amanah untuk mengelola Taman Budaya, sinergitas dengan para pelaku seni. Nah kebetulan Mas Beni ini enak diajak komunikasi. Jadi saya senang. Intinya seperti itu. Terima kasih ya. Thank you, apresiasi Mbak. Dalam rangka mengembangkan seni dan budaya di Kalimantan Tengah ini, ya harapan saya dukungan dari teman-teman pelaku seni sangat saya harapkan, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Jadi semoga kita juga selamanya ini diberikan kesehatan, lindungan dari Tuhan yang kuasa kan, sehingga Taman Budaya juga nggak sepi, karena terdampak juga Mbak dengan adanya pandemi, dari para pelaku seni juga tidak ada job, di Taman Budaya juga sepi. Nggak ada aktivitas. Iya, jadinya. karena waktu tanggap darurat itu juga gerbang kita tutup, memang nggak boleh. Nah sekarang sudah ada pada selfie-selfie, bikin video di Taman Budaya. Kalau orang yang bersepedaan itu mampir selfie, jadi mulai terasa hidup kembali Taman Budaya Setelah itu. 5 bulan nih. Setelah 5 bulan begitu. Akhirnya. Oke, akhirnya kita yang tunggu-tunggu dari tadi, penasaran saya ini. Ini masker, ada lawung juga ya Bang ya? Ya. Betul. Oke, kira-kira satu hari ini dapat berapa Bang anyamannya? Kalau satu hari, kalau bahan itu kan prosesnya panjang ini sebenarnya, dari bahan mentahnya sampai proses dengan penganyaman totalitasnya secara lembaran. Kalau dalam satu hari kita produksi masker pernah sih sampai
20 sampai 30 lah. 30. Ya, tapi tergantung tim kita juga. Sampai sekarang sih kita masih menggunakan satu orang penjahit. Oke. Nah, itu. Tapi transaksinya perlu diketahui itu wah, luar biasa sih ini. Wah. Ini masa depan kita satu-satunya ada di dunia. Wah, iya. Pelopor penggagasnya. Kalteng punya apa ya? Punya ya. Wah, asik ini. Harus cepat-cepat dideklarasikan nih, biar nggak keduluan lagi sama negara lain. Tapi sudah ada sih kayaknya artis-artis make ya. Sudah ada sih. Oh gitu. Oh gitu. Kemarin terakhir yang make ya artis yang pesulap itu, lupa namanya siapa ya? Pakai sayur. Selimbat? Bukan, pakai sayur hitam terus. Oh, ini Alexis. Romi. Oh ya. Ya sebut aja Bunga. Oh iya. Dan ini Bang, ini apa namanya, handmade, maksudnya tangan bukan mesin gitu pembuatannya. Otomatis ini dari tangan dulu kan, dijawet atau dianyam. Nah, kemudian baru diolah dengan mesin juga, mesin jahit. Oh iya, untuk yang belakangnya itu tadi ya Ya. materialnya. Ada yang ini, ada yang buat telinga, yang ini buat hijab friendly, bisa. Ya. Kalau aku pakai bisa juga nih, woy. Iya. Kalau mau order di mana nih? Oke, kira-kira ini berapa sih harganya ini Bang? Kalau boleh tahu kan, siapa tahu ini kan gratis untuk Kang Alexis gitu loh. Kalau harga memang kita di menengah ke atas ya, karena sebagian masyarakat Kalimantan Tengah sih yang pertama-tama yang mengapresiasikan harganya memang di atas 50.000, Ya. di bawah 100.000. Sesuai ya. Karena memang prosesnya luar biasa ini. Kalau teman-teman bisa lihat itu dari dia apa istilahnya, aku kurang Nganyam rotannya. dari ngambil dari hutannya dulu, Iya. buang durinya baru di asapin, Dijemur. dijemur ya, Ya. dipotong-potong. Apalagi lagi. dikasih warna begini. Iya, ini pewarnaan juga pakai Warna. pewarnaan tradisi kita juga. Aku lupa nama tuh. Anti luntur ya. Wih, bener-bener dari awal banget. Iya. Di dalamnya Makanya dikasih harganya pelapis juga kain. sesuai. Iya, sesuai juga dengan nilai seninya Iya. sih kalau aku lihatnya Bang. Iya. Bahkan ini kan kearifan lokalnya aja yang kita angkat. Sebenarnya ini tujuannya nggak apa ya? Tujuan kita bukannya pengen karya itu cuma harus terkenal atau gimana, tapi kita mencoba membuka motivasi buat para pelaku-pelaku yang lain, khususnya pengrajin-pengrajin penjawet dari rotan ini. Nah, dari sini mereka nggak cuman diam karena pandemi yang mereka alamin, bahkan kemarin bahan juga susah. Oh, sempat susah juga. Itu Susah. kendalanya apa Bang? Karena mereka juga takut. Oh. Yang cari Benny sempat hubung dengan tim-tim yang lain untuk kebetulan waktu itu sempat bahan itu stop waktu itu. Mereka takut juga karena Betul. jadi sempat habis bahan lah. Oke, kalau lawungnya itu Bang kira-kira kisarannya berapa itu? Kalau lawung ini dari harga 100.000 sampai ke atas lah, Oke. sampai 200, tergantung dia nanti tingkat kreativitasnya, bisa dikasih payet, Iya, bordir, iya, iya. dia nilainya lebih up. Makin tinggi nilai seninya makin up harganya. Oke, siapa tahu kan kita bisa bantu promo gitu loh. Iya, Tetap- soalnya boleh. temen juga banyak yang pengen, apalagi untuk yang suka style fashion gitu kan, Iya. pengen juga. Kalau ini Bang sekarang masih ini ya, maksudnya motifnya tentang batik Kalteng, atau ada dari Jawa kayak aku mau dong tapi dibikin motif batik Jawa gitu, ada nggak? Sebenarnya tergantung permintaan. Ini juga nggak sampai sehabis dari motif ya kayak gini ya, kita punya nama juga. Kemarin mau buat wayang Arjuna di sini. Oh iya. Cuman si pengrajin aku tanya, kebetulan kan nenek-nenek tuh. Dia nanya wayang tuh apa? Dia nggak ngerti, dia kenalnya motif kayak matan andal atau kala lawit, model-model iya. motif-motif gini. Itu kita harus menjelaskan kembali. Iya. Tingkat kerumitannya itu menurut mereka yang mereka sering kerjakan aja sih. Pengen sih di sini motif-motif apa gitu. Betul. Luar biasa. Pengennya, tapi dari pengrajinnya ternyata Iya. orangnya masih yang lokal gitu ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Kearifan Betul. lokalnya masih diangkat lah gitu. Oke,
kita tahan dulu Bang ya. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, kita akan kasih jeda dulu berikut ini. Tetapi kita akan sajikan satu buah lagu untuk menghibur kita yang ya semakin larut lah malam ini dengan hembusan angin yang wow. Lagunya dari Kita dua nyanyi ya Pak. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi lagu ini dari Sia Jody yang berjudul Kisahku. Oke, ini dia lagunya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya, masih setia di acara TikTok walaupun jamnya sudah semakin larut. Semakin larut. Iya. Oke, kita mau nanya lagi nih ya, boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Sebelum kita tutup kita harus nanya. Oke. Wajib nih. Kalau boleh tahu, kalau saya ada dengar singgungan tadi kalau ada UKM ya kan, terkait apa ini? Ini ya. Ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Ya. Kayak gimana sih Bang itu modelnya? Ekonomi kreatif itu. Oke, Siap. Bapak aja dah. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu dari Ketua Umum ya Forum UMKM Provinsi Kalimantan Tengah didampingi Mas Beni yang kebetulan juga diberikan amanah untuk menjadi Ketua Forum UMKM Kota Palangkaraya. Ya, amin. Datang ke Taman Budaya. Jadi terkait dengan UMKM ini, rencananya Mas Beni dan teman-teman ini juga nantinya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, akan memanfaatkan Taman Budaya ya yang telah difasilitasi oleh pemerintah ya, itu akan dimanfaatkan untuk jual souvenir ke depan, juga makanan khas Kalimantan Tengah ya. Jadi direncanakan souvenir ini juga souvenir yang selektif ya. Jadi nanti diharapkan kalau ada tamu yang datang ke Kalteng ya, kita arahkan ke Taman Budaya. Iya, betul. Kualitasnya terjamin, pasti. Jadi kita sudah merencanakan seperti itu Mbak ya. Mudah-mudahan ini terlaksana, tercapai, dan kami mewakili teman-teman di Taman Budaya merasa bahagia banget andai kata ini segera terwujud. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Taman Budaya. Berikut juga tadi itu Bapak Guntur Telajan, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Perut Kalteng juga membicarakan hal ini terkait kedepannya setelah COVID ini berakhir, homestay kah apakah, jadi kita manfaatkan di situ. Jadi nanti di sini di Taman Budaya itu betul-betul seperti yang diharapkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, pemulihan perekonomian daerah termasuk UMKM yang selama ini juga terdampak ya. Jadi harapan kami juga Taman Budaya ini memang terbuka untuk masyarakat ya, untuk pelaku usaha, sehingga nanti menjadi ramai di sana. Intinya itu. Iya. Kita juga gampang, misalnya ada temen kesini, aku mau bawa oleh-oleh dong, enaknya kemana? Nah, gitu. itu. Itu ke Taman Budaya aja, gampang ngasih iya, taunya. Bukan ke rumah Nonop ya? Iya, Harapan temen-temen kita yang ada. seperti itu. Kelakai ada, kelakai. Kalau bareng-bareng kayak gitu ya langsung ke sana, dan tadi udah diselektif juga, harus yang berkualitas gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng. Iya, Murni betul. buatan khas Kalimantan Tengah. Buatan anak Kalimantan. Tengah. Siap nih Bang, boleh nggak saya nanya lagi satu nih? Boleh? Kira-kira di Taman Budaya itu terbuka untuk siapa aja kan tadi? Betul. Ya kan? Apakah boleh kalau misalkan nih kan kita dari Universitas Kristen Palangkaraya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ingin merencanakan dan mudah-mudahan terlaksana dalam waktu dekat ini gitu loh. Kira-kira nggak boleh nggak diizinkan nggak gitu loh kalau misalkan kita mengadakan kegiatan di sana Bang? Itu akan latihan atau pentas? Pentas. Kalau pentas
itu juga terbuka ya. Silahkan mengajukan permohonan ya. Kalau mau menggunakan fasilitas di Taman Budaya. Tetapi kalau itu mendatangkan penonton seperti yang saya utarakan tadi, jadi itu harus juga dipenuhi. Artinya misalnya mau melaksanakan kegiatan di Taman Budaya, kita terbuka, silahkan dipakai. Tapi untuk izinnya yang bersangkutan. Ya, tetap ngikutin oh standar. tetap. Oke. Tapi untuk tempat cuci tangan juga kan sudah paten itu. Sudah tersedia. Sudah tersedia. Air juga sudah tersedia. Jadi udah aman. Cuman izin penyelenggaraannya. Ya. Soalnya biar nggak seenaknya juga. Betul, gitu. Terus betul. Bisa dinikmatin masyarakat Iya. dengan protokol kesehatan yang udah Betul, memang betul, siap. betul. Oke, ini Seperti- pertanyaan terakhir ini. Pak. Dari terakhir terus Pertanyaan ya. terakhir ya. Oke. Gimana, Nggak apa-apa ya, gimana? nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Apa sih harapan terakhir, karena kita sudah di segmen terakhir ini, Bang? Harapan kepada pemerintah Kota Palangkaraya tentunya untuk kedepannya terkait menyambut new normal itu sendiri, Bang. Ya kalau harapan tadi sudah disampaikan oleh Bang Jimmy selaku Ketua DKPR, bagaimana ke depannya kalau kami sendiri ya, harapan ke depan untuk di Taman Budaya tentunya kita ini sudah merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Seni dan pernah juga berbicara dengan Pak Danrem 102 Panjung bahwa kami ini ingin membuat tari kreasi baru, kolaborasi ya, tarian urban dari luar Kalteng dengan tarian asli Kalteng. Tapi dominan tarian asli Kalteng, dominan ya, dominan. Nah ini harapannya ya kalau sudah ada tarian kolaborasi ini yang terdiri dari suku, agama, ras, adat ya, di situ menyatu sehingga terjadi rasa kebersamaan. Ya kita ingin membuat Nusantara Mini di Kalteng ini, karena melalui seni budaya ini rupanya juga sebagai salah satu untuk mewujudkan kerukunan di antara kita. Kalau sudah budaya, seni budayanya berkembang, otomatis budaya yang saling menghormati, menghargai akan terjalin. Itu harapan ke depan. Tapi ini karena pandemi ya. Tadi sudah kami bicarakan dengan salah satu Sanggar Seni ya, Ketua Sanggar Seni, Mbak Tris. Kapan Pak kita mengadakan ini, mewujudkan ini? Ini memang cita-cita yang terpendam karena terus COVID-nya, Mbak. Jadi kami berharap ini segera terwujud. Dari paguyuban juga mempunyai harapan setelah pandemi ini berakhir mau pentas di Taman Budaya. Gitu. Jadi kalau dari perguruan tinggi tadi yang disampaikan Mas Alek itu dari UPR ya, dari jurusan Sendra Tasik enggak? Itu sudah sering. Gitu. Dari Universitas Muhammadiyah juga sudah, dari Sekolah Tinggi Agama Hindu juga. Jadi sudah banyak yang menggunakan. Anda terlambat. Anda terlambat ini. Baru tahu. Perguruan tinggi siapa yang belum pakai? Sudah pada pakai Itu semua. kan fasilitas negara. Untuk Jadi umum, silakan untuk dilihat masyarakat, iya. sesuai tempatnya. Cuman tentunya kami berharap nanti ya tetap bersama-sama jaga kebersihan dan beban kita di masa pandemi ini juga harus Sama. protokol kesehatan tetap dijalankan. Oke? Siap. Sepakat ini. Oke, dari teman-teman itu kan sudah memperoleh informasi bahwa ada titik terangnya saat ini ya, karena kemarin saya ada komunikasi juga dengan kawan-kawan ya di akhir periode. Kebetulan saya juga setara sih. Gubernur ya, gubernur di kampus. Gubernurnya kampus. Benar, itu bukan gubernur Kalimantan Tengah ya, mudah-mudahan lah ya kan suatu saat nanti. Itu jadi semoga kawan-kawan ya
apresiasi lah buat bapak-bapak yang sudah hadir dan abang lah, abang ganteng, abang Benny yang pada malam hari ini ya sudah sedikit berbagi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, karena kita sudah di penghujung acara tuh. Iya. Sebenarnya aku mau nanya sih, cuman karena waktunya ya mungkin next time kita bisa undang lagi dan kita bisa membahas ini lebih asik, lebih banyak lagi tentunya. Bisa banget ya. Gimana? Kayak gimana apanya? Saya pulang. Jangan dong, kita pamit dulu. Oh gitu. Iya. Terima kasih buat Bang Haji dan juga Bang Benny udah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga ilmunya dan juga informasi untuk masyarakat yang ada di rumah. Kita mohon maaf kalau dari tadi ada salah kata atau salah sikap. Sama-sama, kami juga mungkin ada salah, mohon maaf ya. Iya. Enggak Bang, kalau mau dimaafin saya bawa pulang ini. Oh gitu. Langsung dipikirkan Bang Benny. Oh, Gampang, bisa diatur. Oke pemirsa, jadi sudah berapa jam kita ya, 1 jam 30 menit ya udah berbagi, berbincang dengan Abang Ganteng pada malam hari ini. Abang Ganteng ada Bang Jimmy tadi yang sudah keluar di studio dan ada Abang Benny yang super kece, yang kreatif banget ya. Dan terima kasih Abang Ganteng juga yang sudah berkenan hadir di studio Jurnal Televisi. Nah, jadi mohon maaf jika ada salah kata buat pemirsa di rumah ya, jangan simpan di hati deh gitu ya. Ya kan, maklumin aja ya, makhluk sosial gitu. Oke, sampai jumpa besok malam pemirsa, mungkin dengan host yang berbeda ya, mungkin bukan dengan saya lagi dan bukan dengan Nonop ya, tetapi dengan host yang berbeda dan bintang tamu yang berbeda lagi ya. Dan buat Abang Ganteng terima kasih informasi ya yang sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini, dan ya saya kira bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah itu sendiri. Iya, betul. Betul ya, selamat beristirahat pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wah, selamat tidur deh gitu ya. Jangan lupa berdoa. Double ya? Double ya? Hah? Double saya bilang tadi ya? Double. Double banget. Tuh kelepotan saya, saking pengen pulang. Oke, sampai jumpa pemirsa. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bagus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Nofrinda alias Nono pamit undur diri di hadapan kalian semua. Ini juga. Ini Jurnal TV, One City, One TV. Oke, bye-bye. Cek. Halo, selamat malam pemirsa. Balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya Nofrinda alias Nonov dan rekan saya Kang Alexis. Saya nggak bisa goyang ya karena perut saya kayak agak melonjong gitu. Oke. Akibat di rumah aja Di ya. rumah aja. Perkembangannya di perut, Perkembangannya di sini. Jadi orang nanya, lu berapa bulan sudah? Nah, ini bahaya. 2 minggu lagi. 2 minggu ya. Oke, pemirsa, mungkin ya pada malam hari ini ada kaget gitu ya, kaget buat wah ada 4 orang mereka di depan. Iya. Nih, kita kedatangan bintang tamu, dan buat teman-teman yang mungkin suka tentang seni-seni khususnya di Kalimantan Tengah cocok banget karena malam ini kita bakal ngebahas tentang kesenian. Betul sekali. Pelaku seni budaya daerah di Kalimantan Tengah memasuki new normal, guys. Iya, benar banget. Itu sedikit bocoran untuk kita nanti di bincang-bincang selanjutnya. Karena setelah ini kita mau ngasih perkenalan dulu dan satu bola. Perkenalan dulu boleh. Oke. Dimulai dari satu lagu dulu deh. Gimana? Anda maunya gimana? Saya maunya satu lagu aja dulu. Tadi Anda bilangnya mau iya. Ya udah, lagu ya. Oke. Sepakat lagu. Oke, habis ini baru kita perkenalan. Jadi lagu ini dari Yuri featuring Sabila, judulnya Hatue Jagal Balinga. Ini dia lagunya.